Abu Hanifah An-Nu'man 699 sampai dengan 767 Masehi. Abu Hanifah An-Nu'man adalah pendiri mazhab Hanafi, salah satu mazhab Ahlus Sunnah yang 4. Dia sering menggunakan ijtihad dan dalil akalnya. Tidak pernah diketahui bahwa dia mengarang buku fikih, akan tetapi dia sering berdiskusi dengan murid-muridnya, mendiktekan pendapat-pendapatnya kepada mereka, dan pada akhirnya karangan murid-muridnya lah yang dijadikan rujukan utama dalam mazhab fikih yang didirikannya. Jalan yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam menyikapi Al-Quran adalah sama dengan jalan para mazhab imam yang lain. Jika mereka berbeda pendapat tentang suatu yang berkenaan dengan Al-Quran, maka perselisihan itu hanyalah terbatas pada kandungan maknanya dan cara pengambilan kesimpulan hukumnya. Adapun dalam hal penerimaan hadis, Abu Hanifah sangat hati-hati. Dia meneliti semua rijal hadis sampai yakin betul bahwa hadis itu sahih. Dia tidak menerima khobar dari Rasulullah SAW kecuali jika diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah yang lain, atau kabar yang disepakati kesahihannya oleh para fuqaha untuk diamalkan. Yahya ibnu Nasir berkata, aku mendengar Abu Hanifah berkata, aku mempunyai berkotak-kotak hadis yang tidak aku keluarkan kecuali sangat sedikit yang dapat diamalkan. Untuk hal-hal yang belum ada penjelasannya dari Al-Quran atau hadis yang sahih, tidak ada pilihan lagi bagi sang mujtahid karena menggunakan qiyas dan istihsan. Dia berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam satu masalah muncul dua pendapat atau lebih daripada para sahabat. Kita memilih yang paling sesuai dan yang paling dekat dengan kaidah-kaidah umum, al-usul al-ammah, dan tidak memperpanjang dengan pendapat tabi'in kecuali pendapat itu bisa diterima oleh akal. Dia berkata, aku mengambil dalil dari kitabullah jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukannya, aku akan mengambilnya dari sunnah Rasulullah dan riwayat yang sahih yang menyebar di tangan orang-orang yang bisa dipercaya, disebut juga dengan thiqat. Jikapun aku tidak menemukannya dari kitabullah atau sunnah Rasulullah, aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki, dan kutinggalkan pendapat para sahabat yang tidak kukehendaki. Setelah itu aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih ke pendapat yang lain. Aku juga berhak melakukan ijtihad seperti mereka. Sikap seperti ini membuatnya sangat hati-hati menerima hadis dan membuat dirinya bebas menimbang pendapat para sahabat dan tabi'in. Pada gilirannya, sikap seperti ini mendorong dia menempatkan qiyas sebagai salah satu asas penempatan hukum dalam fikihnya. Selain dia juga banyak menggunakan akal. Dengan demikian wajarlah jika orang-orang yang memusuhinya terdiri atas para ahli hadis yang dibuat marah olehnya karena banyak menggunakan qiyas dan saat ada hadis yang dapat digunakan. Meskipun hadis itu sebenarnya belum boleh dianggap sahih olehnya, lalu dia tinggalkan dan beralih kepada qiyas atau pendapat. Kebanyakan hadis yang dia tolak adalah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, tinggalkan ini hadis bikinan, ini hadis tidak benar, karena itulah banyak ahli hadis yang marah padanya. Mereka berkata, sesungguhnya Abu Hanifah telah mengingkari sabda Rasulullah dan mendahulukan pendapatnya sendiri. Kami belum pernah melihat orang yang lebih berani kepada Allah kecuali orang ini. Sampai ada di antara mereka yang menyatakan bahwa Abu Hanifah
telah mengeluarkan lebih kurang 200 fatwa yang semuanya bertentangan dengan hadis. Contohnya terhadap sabda Rasulullah SAW, bagi orang yang berkuda dalam perang mendapatkan 2 bagian dari rampasan perang, sedangkan orang yang berjalan kaki hanya mendapatkan 1 bagian. Abu Hanifah berkata, aku tidak ingin memberikan 1 bagian binatang lebih besar daripada bagian yang diterima oleh orang mukmin. Contoh lainnya terdapat juga terhadap hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengundi istrinya jika hendak bepergian. Abu Hanifah berkomentar, undian itu termasuk judi. Para pengikutnya mempertahankan Abu Hanifah dari tuduhan mengikuti hawa nafsunya. Mereka mengatakan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang yang mempergunakan akalnya setelah dia berusaha dengan keras. Orang yang mengikuti hawa nafsunya cenderung mengeluarkan pendapatnya untuk memperoleh harta atau kehormatan. Adapun orang yang mempergunakan akalnya setelah berupaya dengan keras mencari dalilnya lalu sampai kepada kesimpulan yang dianggap benar, maka tidak dapat dikatakan sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu. Selain itu, Abu Hanifah juga diserang karena sering mempergunakan alasan-alasan syar'i untuk mengelak dari sebagian kewajiban syar'i, membatalkan hukuman mencuri, dan lain-lain. Orang-orang melihat bahwa hal ini sama saja dengan membuka peluang kepada kerusakan yang hendak dihilangkan oleh agama. Para pengikutnya kemudian menjawab bahwa Abu Hanifah sendiri sebetulnya tidak mencari-cari alasan untuk itu, akan tetapi orang-orang yang datang sesudahnya yang mengikuti mazhab inilah yang melakukannya. Abu Hanifah sebenarnya tidak memperbolehkan hal ini kecuali dalam batas yang sangat sedikit sekali, seperti dalam masalah iman dan talak. Dia tahu bahwa penduduk Irak pada masanya sangat berlebihan dalam 2 masalah ini. Kemudian Abu Hanifah mengeluarkan fatwa dan alasan-alasannya. Dia tidak bermaksud membatalkan yang hak. Dia ingin hanya ingin mencari jalan keluar bagi problem itu, menjaga hubungan kekeluargaan dan melindungi wanita dan anak-anaknya tanpa harus membuat kerugian dalam harta siapapun. Bagaimanapun sesungguhnya gerakan yang amat dahsyat yang dipelopori oleh Abu Hanifah telah meninggalkan kesan yang sangat baik bagi perkembangan fikih pada masa itu, termasuk penggunaan akal dalam menentukan hukum dan teori. Satu kemajuan yang patut dicatat dalam sejarah Islam. Terima kasih sobat, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ada kesalahan. Itu semata-mata kebodohan daripada Al-Fakir. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga berkah, selamat, dan diterima amal ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.